Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, kita perlu memahami bahwa sejarah awal pendidikan di negeri ini dimulai pada masa kolonial Belanda. Pada masa tersebut, sistem pendidikan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pendidikan untuk elit Eropa dan pendidikan untuk masyarakat pribumi. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam kemajuan sebuah bangsa. Melalui pendidikan, suatu negara dapat menciptakan sumber daya yang unggul dan berkualitas. Namun, realistisnya di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia hingga kini masih belum merata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya fasilitas pendidikan, kurikulum yang belum relevan, serta kesejahteraan guru yang belum optimal. Dalam video ini, saya akan membahas mengapa persoalan-persoalan tersebut tak kunjung terselesaikan. Apakah karena memang sengaja dibiarkan, ataupun karena ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah ini. Menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun ajaran 2024-2025, sekitar 60,3% fasilitas pendidikan di Indonesia berada dalam kondisi rusak. Fakta ini menunjukkan bahwa masih banyak infrastruktur pendidikan yang belum memadai. Tanpa dukungan infrastruktur yang layak, tentu sulit bagi suatu bangsa untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Kualitas siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajar yang kondusif. Jika fasilitas pendidikan terbatas dan tidak menunjang, maka proses pembelajaran akan berjalan kurang efektif. Hal ini akan berdampak langsung terhadap kemampuan dan hasil belajar siswa. Berdasarkan publikasi dari Journal of Economic and Vocational Education, disebutkan bahwa fasilitas pendidikan yang memadai berkontribusi positif terhadap hasil belajar siswa. Artinya, fasilitas menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun demikian, keberhasilan belajar juga harus ditunjang oleh kualitas tenaga pengajar dan lingkungan yang mendukung, agar dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Akan tetapi, meskipun sudah ada dukungan dari berbagai aspek seperti fasilitas pendidikan yang baik, guru yang profesional, dan pemanfaatan teknologi, kenyataannya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Sebagai contoh, berdasarkan survei Indonesia National Assessment Program atau INAP yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2024-2025 ditemukan bahwa siswa yang lancar membaca 6,06%, siswa yang cukup lancar 47,11%, siswa yang kurang lancar 46,83%. Data ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dalam hal literasi dasar. Saat ini paradigma pendidikan tampaknya mulai bergeser. Bukan lagi soal sekolah itu penting, tetapi menjadi yang penting sekolah. Ungkapan ini mencerminkan penurunan persepsi terhadap nilai pendidikan formal. Padahal pendidikan merupakan kunci utama dalam menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Jika berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan tidak segera dibenahi secara menyeluruh dan berkelanjutan, maka visi besar mewujudkan generasi emas 2045 bisa jadi hanya menjadi harapan kosong. Yang menjadi pertanyaan, siapa seharusnya yang bertanggung jawab atas kondisi ini? Sebelum membahas kurikulum pendidikan di Indonesia, pentingnya bagi kita untuk mengetahui sejarahnya terlebih dahulu, agar memahami latar belakang yang melandasinya. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan hingga sesudah masa kemerdekaan. Kurikulum pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam dua periode besar, yaitu masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Pada masa sebelum kemerdekaan,
kurikulum pendidikan lebih menekankan pada kemampuan dasar seperti membaca dan menulis. Sementara itu, setelah kemerdekaan, fokus kurikulum tergeser kepada pembentukan karakter, penguatan semangat kebangsaan, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini Indonesia telah menerapkan kurikulum merdeka. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah kurikulum merdeka sudah tepat untuk diterapkan secara merata di seluruh Indonesia? Menurut pandangan saya sendiri, kurikulum merdeka belum sepenuhnya tepat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia karena masih terdapat sejumlah tantangan mendasar seperti keterbatasan fasilitas pendidikan dan belum meratanya kualitas tenaga pengajar. Kurikulum merdeka mendorong pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada minat siswa. Guru pun diberikan keleluasan dalam memilih metode dan bahan ajar. Namun, di berbagai daerah, kenyataannya masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung implementasi kurikulum ini secara optimal. Kondisi tersebut berisiko menghambat proses belajar mengajar dan menurunkan hasil belajar siswa. Hal ini juga tercermin dalam sejumlah temuan di lapangan. Misalnya kasus di Buleleng, Bali, di mana dilaporkan ratusan siswa SMP mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Jika kemampuan dasar seperti literasi saja masih menjadi tantangan, tentu penerapan kurikulum merdeka membutuhkan penyesuaian dan penguatan lebih lanjut. Jika dibandingkan dengan negara seperti Finlandia yang dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, Indonesia memang masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Finlandia berhasil menerapkan kurikulum berbasis kebebasan karena ditopang oleh infrastruktur pendidikan yang merata dan sumber daya manusia yang unggul. Sementara di Indonesia, tantangan infrastruktur masih cukup besar. Dalam kondisi seperti ini, penerapan kurikulum berbasis kebebasan tanpa kesiapan menyeluruh justru dapat menimbulkan ketimpangan atau kebingungan dalam pelaksanaannya. Selain itu, sistem zonasi sekolah juga menjadi isu tersendiri. Tujuan awal zonasi untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan. Namun dalam praktiknya, ketimpangan fasilitas antar sekolah masih terjadi. Sekolah-sekolah di daerah belum memiliki fasilitas yang merata, sehingga siswa yang terpaksa memilih sekolah berdasarkan zona tempat tinggalnya bisa mengalami ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Terdapat juga kekhawatiran dari masyarakat tentang potensi penyalahgunaan sistem zonasi, seperti manipulasi data domisili atau praktik tidak etis dalam proses penerimaan siswa. Oleh karena itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini perlu diperkuat agar tujuan pemerataan benar-benar tercapai dan tidak menimbulkan ketimpangan baru. Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun negara ini telah merdeka selama lebih dari 70 tahun. Selain itu, indikator yang mencerminkan kondisi tersebut adalah hasil laporan Program for International Study Assessment atau PISA tahun 2022 yang menempatkan Indonesia pada peringkat yang cukup rendah dalam literasi, sains, dan matematika. Jepang, Indonesia, Bogor. Kemampuan literasi siswa Indonesia tercatat berada di posisi ke-70 dari 80 negara yang disurvei. Data ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan mutu sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan generasi yang unggul dan siap bersaing di kancah global. Tujuan ini menjadi cita-cita leluhur berdasarkan pembangunan nasional di berbagai bidang, termasuk pendidikan.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat ditegaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi kendala struktural. Salah satu persoalan utama adalah kesejahteraan guru, terutama guru honorer dan para pendidik yang mengabdi di wilayah terpencil. Padahal, para guru sangat penting dalam membentuk generasi penerus bangsa yang kompeten. Masih banyak guru di Indonesia, khususnya yang berstatus non-ASN, yang belum memperoleh penghasilan yang layak. Beberapa laporan menyebutkan bahwa mereka menerima upah yang jauh di bawah standar dan tidak jarang mengalami keterlambatan dalam pembayaran gaji. Gajinya itu 30.000 per jam, itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan, Bu. Jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sistem pendidikan yang unggul, kesejahteraan guru di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan. Di negara-negara maju, guru mendapatkan pengakuan, penghargaan, serta kompensasi yang sepadan dengan tanggung jawab besar yang mereka emban. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan guru seharusnya menjadi prioritas nasional. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan tenaga pendidik. Sebab mereka adalah ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Berbicara tentang perbaikan sistem pendidikan di Indonesia, hal ini tentu bukan perkara yang mudah dan membutuhkan waktu serta komitmen jangka panjang. Peran pemerintah sangat krusial, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang hingga kini masih banyak yang perlu dibenahi. Fasilitas pendidikan merupakan salah satu faktor utama penunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Dengan sarana dan prasarana yang memadai, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar dan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan potensi serta bakat mereka secara optimal. Selain itu, aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah kesejahteraan tenaga pendidik. Banyak guru, terutama yang bertugas di daerah-daerah terpencil, masih menghadapi tantangan dalam hal penghasilan dan kondisi kerja. Sudah sepenuhnya pemerintah dan pemangku kepentingan memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru, mengingat mereka memiliki peran sentral dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Aspek lainnya yang perlu dievaluasi adalah kurikulum pendidikan. Saat ini, Indonesia telah mengadopsi kurikulum yang bersifat fleksibel dan memberi ruang bagi siswa untuk mengeksploitasi minat serta bakatnya. Namun, fleksibilitas ini belum tentu sepenuhnya didukung oleh infrastruktur dan kesiapan sekolah di seluruh daerah. Oleh karena itu, sebelum menerapkan kurikulum baru secara luas, diperlukan kajian mendalam dan observasi lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi nyata pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, kurikulum yang diharapkan tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Ramadan, sampai jumpa di video saya berikutnya.